Baik, saudara, yang berikutnya yaitu kaifiyah sholat berjamaah. Terkait tentang kaifiyah sholat berjamaah ini memang ada panjang pembahasannya, sehingga pada kesempatan ini saya tidak menyampaikan secara keseluruhan. Ya, terkait dengan pembahasan kaifiyah sholat berjamaah secara lebih rinci, ada beberapa hal yang memang perlu dibahas. Tapi sekali lagi, pada kesempatan ini tidak satu persatu saya bahas. Yang pertama yaitu tentang imam, ya, risalah imam. Jadi imam di dalam sholat berjamaah itu mempunyai kriteria. Karena imam itu menjadi pemimpin, imam itu untuk diikuti, maka jangan sampai orang yang menjadi imam itu orang yang tidak kredibel, orang yang tidak mempunyai kapasitas pemimpin tapi dijadikan sebagai imam. Maka ada syarat untuk menjadi imam sholat itu. Ada paling tidak 4 syarat yang harus dipenuhi secara berjenjang. Syarat yang paling utama itu adalah imam itu adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran dan bacaannya yang terbagus. Ini syarat utama, jadi bukan usianya yang lebih tua. Tapi syarat utama yang pertama adalah bacaan Al-Qur'annya bagus, pemahamannya tentang ilmu Al-Qur'an itu paling tinggi. Sehingga untuk menentukan imam itu harusnya diseleksi bacaan Al-Qur'annya itu ya, tidak asal tunjuk menjadi imam. Kemudian syarat yang kedua, kalau ada yang sama-sama bagus bacaan Al-Qur'annya, cari yang lebih paham tentang as-sunnah, tentang hukum-hukum sunnah, sunnah Nabi. Nah, kalau masih ada yang sama, bacaannya bagus, paham Qur'annya bagus, tentang ilmu as-sunnahnya juga bagus, nah itu cari yang dulu pada masa Nabi yang hijrah lebih dulu. Nah, kalau sekarang kita pahami yang muslim jadi muslim lebih dulu kan gitu kan. Hijrah lebih dulu. Baru yang keempat. Yang keempat itu syaratnya adalah yang paling tua. Jadi orang paling tua itu syarat yang terakhir, atau kalau sudah sama semua, baru yang membedakan adalah usia, umurnya. Siapa yang lebih tua? Nah, tapi sayang di masyarakat kita kalau kita berbicara tentang imam, itu sering yang dijadikan sebagai patokan tuh yang lebih tua, nggak memperhatikan bacaannya, sehingga kita sering mendapati orang yang jadi imam tapi bacaan Al-Qur'annya amburadul, karena yang dilihat hanya usianya yang paling tua, tidak melihat bacaan Qur'annya, pemahaman as-sunnahnya. Ini yang terkait dengan imam. Jadi kalau Anda berjamaah nanti ya angkatlah orang yang menjadi imam itu adalah orang yang terbaik dari sisi bacaannya, paham sunnahnya, ya Islamnya lebih dulu, dan juga yang lebih tua baru. Mengapa? Sekali lagi imam itu untuk diikuti. Nah kalau dia diikuti salah nanti kan repot gitu ya. Karena dia nggak paham tentang ilmu imam gitu ya. Kemudian yang kedua, risalah makmum. Nah, makmum itu juga harus menyadarkan diri. Menyadari dirinya kalau dia itu makmum gitu. Jadi maka makmum itu kewajibannya adalah mengikuti imam. Maka makmum jangan balelo terhadap imam gitu loh. Jangan membangkang terhadap imam. Makmum itu kewajibannya mengikuti imam. Maka apa saja yang dilakukan oleh imam itu diikuti. Kalau imamnya salah, diingatkan dengan subhanallah. Nah, kalau ternyata imamnya masih ngeyel ketika diingatkan itu, ya sudah tetap ikuti imam. Ya, nanti kesalahannya biar ditanggung oleh imam karena makmum sudah mengingatkan. Ya, jadi tugas makmum itu mengikuti imam dan mengingatkan kalau salah. Kalau imamnya tetap yakin dengan apa yang dia yakini, makmum tidak boleh ngeyel. Makmum tidak boleh demonstrasi ya dalam sholat itu. Tidak boleh kemudian mufaroko, kemudian memisahkan diri. Nah, ini yang harus dipahami oleh makmum ya. Kemudian antar makmum itu juga jangan saling mengatur. Jadi dalam sholat berjamaah itu yang berhak mengatur itu imam. Makmum tidak boleh mengatur satu dengan yang lain, karena kalau makmum itu mengatur satu dengan yang lain, maka bisa berkelahi nanti, karena memang dua-duanya nggak punya hak, yang punya hak ngatur hanya imam. Nah, jadi ini harus diperhatikan juga oleh makmum ya. Jadi ada risalah makmum, kita banyak bicara sebenarnya di sini makmum itu harus bagaimana.
Kemudian risalah shaf. Nah, ini yang nanti akan ada saya kirim link untuk shaf, bagaimana mengatur shaf yang benar. Kalau shaf itu sholat 2 orang laki-laki seperti apa. Kemudian kalau shaf itu 1 orang laki-laki, 1 wanita itu bagaimana. Kalau 3 orang laki-laki bagaimana, dan seterusnya. Nanti ada link bagaimana untuk shaf terkait dengan sholat berjamaah. Saya masih sering mendapati banyak yang keliru. Jadi ini yang saya tekankan. Shaf kalau 2 orang laki-laki, 1 imam, 1 makmum, maka shafnya itu berjejer. Nggak usah mundur, jejer, berjajar gitu ya, berjejer sejajar. Cuma imamnya berada di sebelah kiri, makmumnya berada di sebelah kanan. Ya. Jadi imamnya di sebelah kiri, makmumnya berada di sebelah kanan. Posisinya jejer, tidak usah pakai mundur 1 langkah atau mundur di belakang gitu ya. Tidak jejer kalau 2 orang. Ya, kalau makmumnya hanya 1 gitu loh. Ini yang sering saya dapati, itu masih banyak yang shafnya itu nggak jejer, ya. Kadang mundur sedikit ya. Jadi nggak usah. Kemudian ada risalah makmum masbuk. Nah, ini ketika Anda menjadi seorang makmum masbuk, itu bagaimana aturan mainnya, itu nanti juga silakan nanti dibuka di link yang nanti saya bagikan. Posisi ketika datang itu di mana. Yang terpenting ketika Anda menjadi seorang makmum masbuk, begitu Anda datang masuk ke dalam shaf sholat, yang harus Anda lakukan adalah bertakbiratul ihram terlebih dahulu. Baru kemudian melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imamnya masih membaca surat, ya sudah bertakbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian bersendakap, terus mengikuti imam. Kalau imamnya dalam keadaan sudah ruku, maka Anda bertakbiratul ihram dulu Allahu Akbar sampai sempurna, baru kemudian bertakbir untuk ruku Allahu Akbar, ikuti ruku imam. Jadi jangan langsung datang langsung ruku. Nah, nanti jadi sholatnya keliru. Kenapa? Karena tidak dibuka dengan takbiratul ihram. Jadi tetap harus takbiratul ihram dulu. Ketika imamnya dalam keadaan sujud, Anda tetap datang bertakbiratul ihram, kemudian bersendakap sampai sempurna, kemudian bertakbir sujud mengikuti sujudnya. Nah, itu cara untuk masuk menjadi makmum masbuk agar tidak keliru. Intinya takbiratul ihram tetap harus dilakukan. Dan tadi masuk ke dalam masjid meskipun dalam keadaan seperti apa imam, Anda tidak perlu tergesa-gesa. Ya, kemudian kepatuhan makmum terhadap imam, ya ini saya sering mendapati ada makmum itu yang kadang hanya berpikir untuk dirinya sendiri padahal dia sholat berjamaah. Maksudnya apa? Ketika dia sujud, ya sujudnya lama, padahal imam sudah duduk, khususnya sujud terakhir. Ya, imamnya sudah duduk tasyahud, bahkan tasyahudnya sudah mau selesai, dia masih nyaman sujud saja, itu nggak boleh. Jadi kalau imam itu sudah berdiri, imam itu sudah duduk, ya sudah makmum itu ikuti. Jangan kemudian berlama-lamaan dalam sujud terus, itu nanti tidak sesuai dengan kepatuhan makmum terhadap imam. Jadi imam itu untuk diikuti, bukan untuk dibedai gitu ya. Jadi tolong, ini saya sering mendapati ada yang gitu. Jadi karena ingin sujud lama, dia kalau nanti ingin sujudnya lama, nantilah di sholat ba'diyah. Silakan diperlama sujudnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu risalah makmum membaca Al-Fatihah. Makmum tetap membaca Al-Fatihah. Dari bacaan makmum yang harus tetap dibaca itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Bacaan ayat atau surat Al-Quran tidak perlu dibaca, didengarkan bacaan imam, tapi Al-Fatihah tetap dibaca. Karena berpedoman pada la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kemudian ada kasus sholat subuh pada waktu itu, sahabat ketika Rasulullah itu membaca Al-Fatihah, sahabat ikut membaca. Rasul membaca ayat dan surat, pada ikut membaca, sehingga Rasulullah terganggu. Sampai akhirnya kemudian pada selesai sholat, Rasulullah sudah menyampaikan, siapa yang tadi ikut membaca? Nah, sahabat mengatakan, kami ya Rasul. Jangan begitu, kata Rasul. Ya, cukup bagimu baca Al-Fatihah.
Dengan demikian bagi makmum maka cukup baginya membaca Al-Fatihah saja. Jadi Al-Fatihah dibaca untuk dirinya sendiri secara perlahan pada saat menjadi makmum. Jangan sampai tidak membaca, karena tadi Rasulullah menyampaikan cukup bagimu membaca surat Al-Fatihah. Lantas kapan membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah? Ini memang tidak ada ketentuan kapan saat membacanya. Apakah dibaca bersamaan dengan imam, ataukah dibaca ketika imam sedang membaca ayat Al-Quran atau surat Al-Quran. Sebagian besar memang membaca surat Al-Fatihah atau makmum membaca surat Al-Fatihah itu ketika imam membaca surat atau ayat setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan takmin. Cuma problemnya yang dikhawatirkan nanti kalau bacaan imam itu lebih pendek daripada surat Al-Fatihah, nah itu nanti bacaan Al-Fatihah makmumnya nggak selesai. Misalkan imam membaca surat Al-Kautsar yang hanya 3 ayat. Nanti makmumnya membaca Al-Fatihah 7 ayat. Belum selesai sudah ruku. Nah ini kan nanti jadi nggak sempurna itu. Maka kalau saya berpendapat ya lebih baik bacaan Al-Fatihah makmum itu dibaca bersama-sama dengan ketika imam membaca Al-Fatihah. Jadi mengikuti bacaan imam. Jika imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, makmumnya ikut membaca tapi tidak dengan suara keras gitu ya. Jadi dibaca perlahan untuk dirinya. Jadi mengikuti bacaan imam itu akan lebih selamat gitu ya. Karena memang tidak ada ketentuan di mana makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, tapi untuk sempurnanya agar selesai membaca Al-Fatihah ya bareng saja dengan imam itu mengikuti imam. Sehingga nanti ketika imam itu membaca ayat atau surat dari Al-Quran, makmum tinggal mendengarkan. Nah inilah hal-hal yang terkait dengan pembahasan kaifiyah sholat berjamaah. Jadi kalau dibahas secara lebih detail, memang membutuhkan waktu yang panjang, tapi paling tidak secara garis besar seperti itu. Kemudian nanti saya beri link tentang cara soft tadi ya, soft sholat berjamaah, bagaimana kalau datang terlambat, posisinya di mana dan seterusnya. Nanti silakan untuk dilihat secara lebih serius ya, jangan sampai tidak diperhatikan gitu ya. Karena ini untuk memperbaiki kaifiyah ibadah sholat berjamaah kita. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, pembahasan terkait tentang sholat jamaah saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi bisa memperbaiki kualitas dari ibadah sholat kita, khususnya terkait tentang sholat berjamaah.